Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita akan melakukan video tutorial pengisian SIM pada LPK kontraktual ya pada tahun 2024 di wilayah 1. Yang pertama, Bapak Ibu silakan menuju link IBM Sanitasi. Tampilannya akan seperti ini ya, akan seperti ini. Seperti ini, oke. Dan nanti silakan dimasukkan username dan password. Jadi username dan password ini akan diberikan oleh asisten SIM ke Bapak Ibu nantinya, user dan passwordnya. Untuk sementara kita pakai akun kami dulu ya dalam contoh penginputan data SIM. Silakan login. Oke, kita sudah masuk ke akun LPK kontraktual. Klik input kegiatan berjalan, klik LPK dan klik LPK kontraktual. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Dan untuk dipastikan, yang pertama sekali untuk dalam penginputan data SIM ini adalah pastikan internet Bapak Ibu atau wifi Bapak Ibu itu stabil, karena takutnya nanti satu submit data itu tidak akan tersimpan kalau internetnya tidak stabil. Dan selanjutnya yang paling penting juga yang kedua adalah untuk upload dokumen foto berupa JPEG ya, formatnya harus JPEG, dan upload dokumen PDF ya. Dokumen berupa PDF itu wajib di bawah 10 MB. Kalau lebih dari 10 MB itu tidak akan tersimpan di SIM kita, kecuali nanti adalah ada satu submodul itu upload dokumen perencanaan itu lebih dari 10 MB. Nanti kita coba. Dan ini tampilan untuk SIM LPK kontraktual itu ada 7 ya, ada 7 modul, 7 modul besar. Yang pertama profil ya. Yang kedua tahapan kegiatan, itu dibagi juga 3, tahap perencanaan, pelaksanaan fisik, dan tahap pasca pelaksanaan. Selanjutnya modul lahan pemanfaat, pencairan dana, fisik dan keuangan, pengajuan dan penanganan, dan laporan bulanan. Oke, kita coba di profil dulu untuk penginputan. Oke, untuk pengisiannya silakan diklik. Kebetulan tadi saya sudah uji coba ya, uji coba pengisian, dan hasilnya seperti ini. Dan ini adalah data profil, data awal dari LPK Ansarullah di Kabupaten Kampar, Riau. Jadi data ini adalah data dari LPK tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu isi dan pastikan datanya terisi lengkap ya. Dan untuk pengisian jangan lupa tidak boleh ada data yang kosong. Beda ya, antara kosong dengan nol itu beda. Kalau kosong tidak ada data, kalau nol itu ada data. Jadi nol itu dianggap adalah data. Jadi nol itu tidak ada unit ya, misalnya jumlah sumur gali unit, berarti nol ini tidak ada sumur gali. Sementara kalau kosong, kalau blank seperti ini, itu dianggap tidak mengambil data atau tidak melakukan penggalian data ya. Berarti
itu memang wajib disiapkan nol. Jika sudah ya, sudah lengkap, ini sebagai contoh saja, silahkan disubmit. Oke, data sudah tersimpan. Kita coba cek lagi. Oke, datanya sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan. Lanjut di tahapan kegiatan, tahapan perencanaan. Karena juga di tahapan perencanaan tadi sudah kita lakukan penginputan ya, pengetesan penginputan dan datanya tersimpan. Kita coba di sosialisasi program, modul sosialisasi program, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Kita sudah melakukan penginputan data. Yang pertama tanggal mulai dan tanggal selesai di sosialisasi program tingkat provinsi dan jumlah orang yang mengikuti kegiatannya berapa orang, dan jangan lupa upload foto dan upload dokumen berita acara. Seperti awal tadi, untuk foto wajib JPEG formatnya dan upload berita acara wajib PDF maksimal 10 MB. Kalau sudah, kita submit karena datanya sudah lengkap. Lanjut ke sosialisasi di lingkungan LPK. Lebih sama ya, dalam penginputan jangan lupa foto dan video, foto dan berita acara dan jumlah orang yang mengikuti kegiatan. Kalau sudah lengkap, silakan disubmit. Dan ini kebetulan fotonya foto dummy kita masukkan untuk mengecek apakah upload fotonya berhasil atau tidak. Kalau sudah lengkap dirasa, silakan disubmit. Lanjut di penyesuaian desain ya, submodul penyesuaian desain. Dan ini penginputan PIC atau KAI pelaksana, silahkan diinput nama orangnya. Dan untuk upload dokumen perencanaan itu bisa lebih dari 10 MB khusus modul ini saja. Kebetulan ada kendala, yaitu tidak munculnya tanggal penginputan penyesuaian desain. Jadi ini PR bagi kami akan sampaikan ke programmernya ya, bahwa menunjukkan input tanggal. Untuk nama PIC dan upload dokumen sudah sesuai ya, dan mohon dicatat lagi untuk upload dokumen perencanaan atau penyesuaian desain itu boleh lebih dari 10 MB khusus untuk submodul ini saja. Oke, kita submit. Data sudah tersimpan. Nanti kalau sudah diperbaiki penyesuaian desain, itu akan muncul tanggalnya di sini. Setelah Bapak Ibu melakukan penginputan tanggal. Lanjut di proses pemilihan penyedia jasa. Kurang lebih seperti ini. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Lebih sama ya, nama penyedia jasa terpilih,
berita acara, tanggal berita acara ya, jangan lupa dimasukkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk upload undangan pengadaan langsung, upload instruksi kepada peserta IKP, upload lembar data pemilihan LPD, upload dokumen spesifikasi teknis dan gambar, upload formulir isian kualifikasi, upload SPK, upload dokumen kontrak, dan upload berita acara pengadaan barang dan jasa langsung. Itu formatnya PDF. Upload berita acara, kebetulan saya tidak ada dokumennya keseluruhan ini ya. Bapak Ibu bisa cari, bisa upload ya, sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, kita cek dulu. Berarti ini tinggal upload dokumennya Bapak Ibu, jangan lupa, karena ini SIM-nya udah berjalan ya, SIM-nya udah berjalan, tinggal data yang Bapak Ibu input dilengkapi. Dan sistem SIM kita ya, itu bisa ditimpa, misalnya ada masih untuk dalam penginputan, misalnya Bapak Ibu menginput hanya separuh data, misalnya dari banyak data tadi itu hanya 3 PDF yang bisa diinput. Silahkan disubmit, habis itu klik lagi modulnya dan masukkan data yang masih kurang dan disubmit. Dan data yang sudah ada bisa ditimpa untuk melakukan validasi atau perbaikan data. Oke, proses pemilihan sudah, proses pemilihan konsultan supervisi. Kurang lebih seperti ini ya, ini sebagai contoh saja. Kita submit kalau sudah lengkap, dan selanjutnya penandatanganan kontrak kerja. Kurang lebih seperti ini, dilengkapi datanya ya. Dan mohon hati-hati, untuk nilai kontrak itu wajib 200 juta APBN. Saya rasa untuk BPK kontrak kedua tidak ada swadaya masyarakat ya, atau swadaya LPK. Tetapi jikalau ada swadaya di LPK, di pengurus LPK, silakan input di sini. Ini kebetulan tidak ada swadaya dari pihak LPK di pihak LPK. Dan untuk yang penting sekali adalah rencana penerima manfaat jiwa di LPK kontraktual tersebut. Itu standarnya minimal 30 santri bermukim. Di bawah 30 santri bermukim dianggap anomali ya, atau salah dalam penginputan datanya. Oke, saya rasa ini sudah cukup lengkap, sudah cukup ya, sudah cukup sesuai. Dan silakan Bapak Ibu melakukan pengisian sesuai dengan data kontrak yang sudah ada. Oke, ini kita submit. Dan untuk tahapan kegiatan tahap perencanaan itu sudah Bapak Ibu lakukan pengisian ya. Kita lanjut di tahap pelaksanaan fisik. Kita lanjut di adendum kontrak. Mohon untuk di semua dulu perubahan kontrak atau adendum ya, itu dilakukan pengisian kalau terjadi perubahan kontrak atau adendum. Dan jika tidak ada adendum, silakan biarkan submodul ini kosong seperti ini. Kenapa? Karena jikalau Bapak Ibu melakukan pengisian data ini, otomatis lokasi LPK tersebut dianggap melakukan
perubahan kontrak. Kalau di lapangan tidak ada perubahan kontrak, biarkan saja data ini kosong seperti ini. Tetapi jikalau terjadi perubahan kontrak atau adendum, silakan di-input datanya seperti ini. Biasa, lengkapi semua. Kita tidak isi, kenapa? Karena kita anggap lokasi ini tidak melakukan perubahan kontrak atau adendum. Oke, lanjut pelaksanaan infrastruktur. Kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa foto JPEG ya. Ini kita sudah lakukan pengisian, tersimpan, dan jangan lupa foto fisik 0, 25, 60, 70, 100. Ini foto tenaga kerja dan ini foto gender, silakan diinput. Upload foto gender ya. Kebetulan saya cuma ada satu fotonya, foto tenaga kerja, dan ini silakan bapak ibu input. Sampai data. Lanjut di pembentukan KMP. Contohnya KMP Ansarullah, nomor HP, ini alamat seperti ini ya. Silakan nanti dilengkapi alamatnya lengkap. Jumlah anggota 6, anggota KMP pengelola, jumlah handphonenya 2, dan jangan lupa upload foto, kita submit. Oke, kita cek lagi. Oke, sesuai ya, sesuai dengan isian kita tadi. Lanjut di Komtes. Kapan dilaksanakan Komtes? Misalnya Komtes dilaksanakan tanggal 7 dan 10. Ini sesuai dengan kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Peserta yang hadir 12, berarti peserta yang hadir itu keseluruhan peserta yang mengikuti Komtes ya, baik dari Bapak Ibu KI maupun Bapak Ibu tim Komtesnya maupun penerima manfaatnya di LPK. Juga sebagai contoh. Dan ini jangan lupa di-upload foto ya, foto video sewaktu melaksanakan kontes. Dan ini sudah ada ukurannya, video maksimal 10 MB ya. Formatnya P4, MPG, dan untuk foto kurang lebih sama. Jangan lupa untuk PDF, untuk berita acara biasa PDF, untuk foto biasa JPEG. Ini sudah ada kapasitas maksimalnya ya. Silakan di upload ya, foto dan video, submit, tersimpan. Lanjut di sosialisasi SOP operasional dan pemeliharaan. Tanggal mulai, kapan sosialisasi, misalnya 14 Oktober ya. Ini sesuai dengan kondisi si Bapak Ibu. 16
foto. Kebetulan kita ambil foto ini sebagai contoh berita acara, lebih sama dengan yang tadi, dan upload SOP ya 10 MB berupa PDF, upload materi PBS. Setelah ini datanya tidak ada sama saya, nanti diupload ya, maksimal 10 MB. Setelah itu submit data. Oke, kita cek lagi apakah data tadi tersimpan. Tidak tersimpan ya. Nah, misalnya seperti ini, kebetulan ini datanya terakhir dapatnya, silahkan kembali diupload dan disubmit. Oke. Lanjut di serah terima infrastruktur. Jangan lupa ya, ini bagian yang sangat penting di pengisian SIM. Masukkan tanggal serah terimanya kapan. Ini sebagai contoh saja, upload foto serah terima. Misalnya ini. Jangan lupa upload dokumen ABD, Asbuil Drawing, PDF, upload bus kepada PPK. Jangan lupa. Kita coba cari busnya. Terus serasa ada data saya. Jadi untuk busnya itu dibagi 3. Yang pertama itu adalah bus dari PPK. Bus itu yang pertama dari upload dari KMP ke PPK ini. Selanjutnya dari PPK ke KPA dan dari KPA ke LPK. Oke, ini kita lihat di atas data dulu. Ini selanjutnya, setelah ini diupload keduanya, tempat wudhu berapa unit, misalnya 3 unit, tempat cuci 0, tempat cuci tangan ada 4 unit, bilik kamar mandi 2 unit, misalkan bilik WC 2 unit, kamar mandi dan WC 3 unit. Jadi beda bilik kamar mandi dan WC itu satu paket ya. Berarti totalnya ada 7 ya. Bilik kamar mandi saja ada 2, bilik WC saja ada 2, dan bilik kamar mandi dan WC ada 3. Silakan dipilih tipenya apakah fabrikasi dan fabrikasi. Dan jangan lupa foto tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang. Dan jika sudah lengkap, silakan disubmit. Oke, berarti untuk tahap pelaksanaan fisik kita sudah lengkap ya. Kecuali ada catatan di adendum kontrak ini. Lanjut di pasca pelaksanaan peresmian ya, peresmian LPK yang lebih sama dengan yang tadi. Isinya misalnya Oktober 21 Oktober sebagai contoh. Mengikuti kegiatan misalnya 35, laki-laki 30, perempuan 5, MBR 10. Jangan lupa upload foto 1, upload foto 2. Ini bisa JPEG, kita ambil aja contoh ini. Fotonya, foto peresmian
submit. Submit. Tes lipat. Berarti Bapak Ibu untuk tahap perencanaan pelaksanaan fisik dan pasca pelaksanaan datanya sudah lengkap ya. Jadi kalau memang ada yang masih kurang silahkan dicek kembali data yang belum lengkap dan silahkan dilengkapi. Kita lanjut di tahap lahan dan di modul lahan dan pemanfaat. Update, masukkan koordinatnya. Sebagai contoh, koordinat ponpes ini ya, atau lokasi LPK, luas lahan, misalnya luas lahan persegi. Yang dimaksud dengan luas lahan ini adalah luas lahan tempat sarana yang kita bangun, misalnya status meter persegi, status lahan jangan lupa. Dan ini isian wajib loh Bapak Ibu ya, bukti legal tanah tersebut ya, kita ambil aja ini sebagai dummy. Terdapat badan air penerima, ada kontur lahan, datar, akses menuju lahan, dan silakan diisi data-data ini. Ini adalah data lahan. Ada misalnya ini 3, ini 0, ini 0, ini 2, 5, jumlah HOK ya, HOK yang direncanakan misalnya 350, sini 750, jumlah upah misalnya 60 juta. Jumlah jiwa pemanfaat, apakah dari data awal tadi apakah ada peningkatan, ada pengurangan. Jadi jumlah jiwa pemanfaat ini adalah jiwa santri yang bermukim. Misalnya ternyata dari sarana yang kita bangun itu bisa melayani 50 jiwa santri yang bermukim. Kalau sudah dirasa lengkap ya datanya, kita submit. Oke, dan Bapak Ibu bisa cek kembali datanya kalau masih ada yang kurang ya, atau yang belum yang masih kosong atau blank, silahkan dilengkapi. Ini kebetulan sudah semua. Berarti untuk lahan dan pemanfaat itu sudah terinput. Lanjut di pencairan dana, kurang lebih sama ya. Untuk pencairan dana tahap 1, silahkan diisi nomor SPM. Ini sebagai contoh saja, jadi bisa sesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalnya untuk yang termin pertama misalnya 120 juta misalnya, sesuai dengan surat SP2D ya. Jangan lupa upload dokumen SPM, SP2D, berita acara pembayaran dan kwitansi. Dan semua data ini bisa Bapak Ibu minta ke PPK sanitasi masing-masing. Ini masing-masing. Kebetulan ini di beliau, jadi data dokumen fisik PDF ini bisa Bapak Ibu minta ke PPK Sanitasi Provinsi Riau karena sumber datanya dari PPK.
kita coba upload saja ya, sebagai contoh SPM termin 1 SPM termin 1 ini, SP2D termin 1. Oke. BA pembayaran termin 1. Dan kwitansi termin 1. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai panduan saja, dan data ini ada semua aplikasi. Jika sudah lengkap, submit data. Selanjutnya pencairan tahap 2 lebih sama ya, ini ya. SPM ini jadi 7 tambah SPM nya ini. Data ini ada pada dokumen, jadi di dokumen tersebut ada tanggal dan nomor SPM dan jumlah tanggal SPM, SP2D nya ada, nomornya ada, jumlahnya. Jadi bisa Bapak Ibu ambil datanya dari sana. Yang lebih sama ya, ini kebetulan 80 juta langsung. Sebagai contoh saja, SPM. Oke. Kita cara pembayaran. Kurang lebih sama ya. Bisa diminta datanya ke PPK Sanitasi masing-masing provinsi. Ini kebetulan sebagai contoh saja 2 kali termin untuk LPK Komerkual ini. Oke, jikalau ada pencairan 3 kali atau 4 kali, kurang lebih sama prinsipnya dalam pengisian. Kebetulan kita contohkan hanya 2 kali pencairan, tahap 1 tahap 2 saja, dan awalnya 120, yang kedua 80. Bisa jadi 3 kali pencairan ya untuk LPK Komerkual. Berarti silahkan masukkan datanya sesuai dengan yang diminta di aplikasi kita. Ini sebagai contoh saja. Lanjut di fisik dan keuangan. Untuk fisik dan keuangan ini agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus paham dalam prinsip pengisiannya. Yang pertama itu adalah sistem minggu. Misalnya Bapak Ibu melakukan pengisian data pada tanggal 21 Juni. Berarti Bapak Ibu pilih minggu ke-9. Kenapa? Nah, arengnya 17 sampai 23 Juni. Jadi jikalau kita melakukan pengisian tanggal 21 Juni, maka kita klik minggu ke-9 17 sampai 21 Juni. Jangan lupa tahun 2024. Yang pertama adalah biaya operasional. Kalau tidak ada 0, di case. Kalau tidak ada 0 ya, PBN nya misalnya realisasi 40 juta. Oke. Swadaya ingin apakah ada, kalau tidak ada silahkan diketik 0 ya, karena data kita tidak boleh ada data yang kosong. Kan ini data ingin. Tenaga kerja misalnya 2,
perempuan no, AOK-nya misalnya 50, upah akumulatif misalnya 10 juta, upah totalnya, dan upah tidak ada, silahkan dimasukkan. Progres fisik saat ini misalnya 21%, jangan lupa upload foto fisik kondisi saat 21%. Kebetulan tidak ada foto fisik sama saya, ini fotonya JPEG. Kurang lebih seperti ini, kita submit data. Oke, sudah tersimpan ya. Selanjutnya, jika Bapak Ibu lakukan update data progres fisiknya, silahkan klik update. Dan ini data kondisi terakhir ya, kita input. Silahkan dipilih tanggal berapa yang kita masukkan ya. Kita input misalnya tadi tanggal 21, sekarang tanggal 28 Juni, berarti di minggu, atau kita coba di tanggal 3 Juli, berarti di minggu 11 inputannya. Oke. Dan dana yang sudah terserap itu yang selama dari terakhir kita pengisian itu misalnya realisasi lagi 45 juta, berarti uangnya lama, realisasi yang lama ditambah 45, berarti 85 totalnya. Jadi kumulatif ya, tolong hati-hati di sini. Kumulatif yang lama ditambah dengan yang realisasi yang baru. Jumlah tenaga kerja laki-laki ya, misalnya kalau terjadi penambahan 3 orang berarti 5, jumlah AOK-nya menjadi 145 karena terjadi penambahan, jumlah upahnya bertambah 25 berarti 35. Oke, progres fisiknya sekarang 49. Silahkan diupload foto ya, untuk kondisi 49%. Submit data. Kurang lebih seperti itu dalam melakukan update data. Kita klik di sini. Oke, nanti seharusnya isian data yang tadi itu muncul 2 isian, berarti ini sistemnya tidak akan diperbaiki oleh programmer. Oke, sudah mencatat. Oke, kurang lebih seperti ini pengisian datanya. Silakan untuk update dilanjutkan seperti ini. Lanjut di ini sampai 100% ya. Jadi kumulatif, ada keterangan di dalam tadi pengisian datanya kumulatif. Termasuk juga mengenai realisasi APBN-nya, dan pastikan ada realisasi APBN-nya tidak boleh lebih dari 200 juta. Ya. Untuk RPK contemporary besar kemungkinan kurang ya dari 200 juta karena ada potongan pajak, tapi lebih dari 200 juta tidak boleh. Oke, selanjutnya pengaduan dan penanganan ini diinput kalau terjadi permasalahan di lapangan. Nanti kami di KMT akan memeriksa pengaduan dan penanganan ini setelah terjadi permasalahan di lapangan berdasarkan inputan data Bapak Ibu di aplikasi SIM kita. Ini silakan diisi tanggal kejadian permasalahan ya. Dan ini tidak wajib ya. Dan ini akan kami tindak lanjuti jikalau ada
pengaduan di aplikasi SIM kita. Kalau memang ada, silahkan disubmit. Nanti kami akan menanggapi permasalahan ini, baik secara teknis ataupun secara kelembagaan atau pemedayaannya. Lanjut ke ini tanggal kejadian, ini penyelesaiannya ya. Berarti nanti akan kita tindak lanjuti di KMT wilayah, di KMT pusat maupun di BM. Lanjut di laporan mingguan, ini juga sangat penting ya bagi Bapak Ibu KI Kontraktual, KI pelaksana ya. Silakan di-upload ya, laporan bulanan. Misalnya Bapak Ibu dikontrak 4 bulan, berarti selama 4 kali melakukan input upload dokumen bulanan. Seperti biasa maksimal 10 mega. Misalnya sekarang bulan Mei, berarti laporan bulanan selama bulan Mei dilakukan penginputan di bulan Juni, minggu pertama bulan Juni. Jangan lupa seperti itu setiap bulannya. Oke, berarti dari profil sampai laporan bulanan sudah kita bahas, dan ini ya, ini data ini bisa Bapak Ibu download ya. Profil bisa muncul data-data yang sudah pernah Bapak Ibu input di sini. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk inputan data LPK kontraktual. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan penginputan atau menyediakan data-data yang dibutuhkan sewaktu dalam penginputan ya. Dan selanjutnya kita juga setiap minggunya akan memberikan capaian data SIM ya. Hasil inputan Bapak Ibu akan kami download semua dan kami berikan setiap minggunya ke grup ya, ke grup untuk dicek kembali di bagian mana saja data-data itu yang masih kurang. Ini sebagai contoh ya, data tahun 2023 ini rekapannya, ini detail per lokasinya, jadi akan ketahuan Bapak Ibu yang sudah menginput data, yang belum menginput data. Jadi ini akan kami berikan setiap minggunya melalui grup, dan data ini juga akan kami berikan ke PPK atau tim teknis. Nanti kami akan membuat suatu grup WA, itu berisi tim teknis atau PPK di provinsi wilayah 1. Wilayah 1 adalah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Isi grupnya nanti adalah tim teknis ya, atau PPK-nya ada di grup tersebut, dan data ini kami berikan di grup. Di seluruh pengisian data-data yang Bapak Ibu sudah lakukan akan kami tarik, kami olah, dan kami sampaikan hasilnya di grup ya, berupa keterisian data SIM. Dan ini setiap minggu, kecuali nanti saya kasih info salah satunya ya, kalau saya melakukan monet ke provinsi, itu memang dalam satu minggu tersebut saya tidak mengolah data. Itu pun kejadiannya hanya jarang karena dalam 1 tahun itu saya hanya monet 4 kali atau 5 kali. Di luar itu, setiap minggunya saya akan memberikan capaian data seperti ini. Jadi
akan ketahuan di modul mana saja yang masih kosong. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu KI bisa melengkapi data isian SIM di tahun 2024 ya, mulai dari profil sampai dengan laporan bulanan. Dan catatan lagi, jikalau ada terjadi kendala permasalahan dalam penginputan, silahkan infokan di grup Korpas ya, Korpas KI, atau japri ke saya langsung, nanti akan saya bantu untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Kalau tidak bisa, saya sebagai asisten SIM, maka saya akan lempar lagi ke TA SIM pusat ya, TA SIM pusat Pak Dani dan ke programmer, karena memang ada beberapa modul ya yang bermasalah di programnya, dan itu butuh programmer untuk menyelesaikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya dalam pengisiannya, dan segera melengkapi data-data sesuai dengan kondisi lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.